Cantik dengan kulit yang bersih, putih, dan juga glowing kayaknya menjadi impian setiap perempuan ya, smart listener. Apakah Anda salah satunya? Makanya saat ini sepertinya sedang in ya, produk-produk skincare, perawatan kulit, dan juga kosmetik. Dan sepertinya setiap perempuan itu punya personal facial treatment tersendiri, punya produk, skincare-nya atau kosmetiknya tersendiri gitu ya, dengan angan-angan ingin memiliki kulit yang cantik, bersih, putih, dan lain sebagainya. Bahkan, wah sekarang tuh banyak banget ya, produk-produk kecantikan yang, iklannya di mana-mana. Sehingga kita tergiur dan bahkan terkadang lupa memperhatikan ingredients-nya seperti apa sih? Apakah kosmetik kita itu yang kita gunakan aman atau enggak sih? Nah, makanya sore hari ini saya Rifa Majid hadir membersamai Anda dengan obrolan bersama BBPOM Sulawesi Selatan yang akan membahas soal cantik dengan kosmetik aman bersama BBPOM Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sore hari ini di studio Smart FM Makassar sudah hadir narasumber saya ya, langsung akan memberikan nanti kita pencerahan. Kita akan ngobrol banyak lah soal produk-produk kosmetik yang aman itu seperti apa sih, yang bisa tetap bikin kita cantik dengan apa adanya kita dan juga kulitnya sehat pastinya. Langsung saja saya akan sapa terlebih dahulu narasumber saya yang pertama, yang sudah hadir sejak tadi di, studio Smart FM Makassar nih, smart listener ya. Yang pertama adalah Dokter Anda Adilah Pababari APTMM. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Adilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore listener. Oke, apa kabar Bu Adilah? Alhamdulillah luar Alhamdulillah, biasa. luar biasa baik sehat ya Bu ya. Dan Alhamdulillah. juga pastinya semangat karena hari Ya. ini topiknya nih kayaknya semua perempuan suka deh. Oh, Saya pun ketika disuruh semangat. semangat, Iya. ketika dikasih tahu bawain talk show temain, wah langsung semangat saya ya. Biar nambah ilmu gitu Ya. ya. Nah, selain ada Ibu Adila di sini juga ada narasumber yang lain juga. Jadi kita semua cantik-cantik di ruangan ini ya. Oh, Ada pasti. pasti. Ada Dokter Anda Inaya Tanujaya APT MSC. Selamat sore Bu Ina. Selamat sore Rifa. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Secerah warna bajunya ya. Iya Oh, dong. iya. Emang harus cerah-cerah dan semangat. Iya. Ini saya baru sadar ternyata warna baju kita semuanya terang-terang ya. Iya. Oh iyalah. Oke, berarti kita udah semangat banget nih untuk ngobrol dan ngajakin smart listener untuk bergabung ya. Siap. Siap, topik kita sore ini cantik dengan kosmetik aman Betul. bersama BBPOM Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Ya. smart listener, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk ikutan bergabung dalam obrolan kami ya. Boleh di WhatsApp di 0811461011 atau Anda bisa menyaksikan juga tayangan talk show kami ini di YouTube channel Smart FM Makassar. Karena kita live streaming sekarang ya, Anda bisa tuliskan langsung komentar Anda di kolom komentar. Nanti akan ada sesi kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, berbicara soal cantik ya, salah satu alat bantu biar tetap cantik dan cantiknya cepet gitu ya adalah kosmetik. Karena kita bahasnya kosmetik aman, sebenarnya apa sih kosmetik aman itu? Atau mungkin si kosmetiknya ini sendiri punya definisi lain gitu. Kalau saya nangkapnya kosmetik biar cantik gitu ya. Atau ada definisi lain, mungkin silakan. Siapa dulu yang mau jawab? Ibu Ina mungkin ya. Jadi biasanya tuh awam menganggap kosmetik itu supaya cantik gitu saja ya. Gini Rifa, sebetulnya kosmetik itu bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis kulit ya, Ya. kemudian rambut, kuku, bibir, sampai organ genital bagian luar, gigi, dan juga mukosa mulut. Oke. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kosmetik tadi selain untuk bikin cantik seperti Rifa bilang, dia juga punya fungsi membersihkan. Oh, oke. Nah, kalau yang membersihkan itu kan bisa saja shampoo untuk membersihkan rambut, kosmetik, sabun mandi untuk membersihkan kulit, tubuh, itu juga kosmetik. Itu juga kosmetik. Kemudian pasta gigi, mouthwash, itu juga termasuk kosmetik. Oke. Itu adalah untuk perlindungan, membersihkan. Skincare itu untuk perlindungan. Nah, juga fungsinya dia untuk
mengubah penampilan itu dia yang namanya kosmetik dekoratif Oke. yang biasa dipakai untuk make up Make tadi up. supaya cantik. Itu Mm-mm. dekoratif. Tapi kan harus dirawat dulu, baru dibersihkan dulu, baru setelah sehat dan bersih, Mm-mm. nah dekoratif supaya cantik. Benar, Nah, benar. itu. Jadi Jadi fungsinya kosmetik itu bukan hanya cantik, karena bapak-bapak kan juga pakai. benar Nggak, ya. nggak hanya untuk Ternyata, ibu-ibu. Mm-mm. Nah, jadi luas, tidak cuman untuk mempercantik saja, tapi luas. Dia mulai dari membersihkan, melindungi, tapi dengan catatan bahwa bagian tubuh yang dilindungi tersebut dalam kondisi baik, Mhm. dalam kondisi sehat. Oke. Karena kosmetik itu bukan obat. Kalau dia sakit, misalnya kulitnya berjerawat atau gatal-gatal dan sebagainya, itu harus ke dokter, diberi obat. Jadi bukan dengan kosmetik, karena kosmetik tidak boleh mengandung obat. Oke, baik. Gitu. Nah, saya baru tahu dia ternyata seluas itu definisi dari kosmetik gitu ya. Ternyata selama ini pemahaman saya sangat sempit soal kosmetik ya. Selama ini bahan-bahan atau yang kita gunakan sehari-hari untuk membersihkan dan merawat Iya. kulit ya. Itu Kita semuanya itu adalah kosmetik sampai gitu ya. sesederhana sabun mandi pun itu kosmetik. Benar. Biasanya kan bapak-bapak bilang nggak pakai Nggak pernah pakai kosmetik. Nggak pakai, iya, nggak pakai kosmetik. Kosmetik kan oke, bedak, lipstick kayak gitu-gitu kan ya. Skincare is kosmetik ya. Tapi sampai pasta gigi pun ya. Pasta gigi pun itu adalah bagian dari kosmetik karena memiliki fungsi untuk membersihkan dan juga merawat seperti itu ya. Oke. Tapi kalau kosmetik yang aman seperti apa nih, Bu Adila? Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Bu Ina. Jadi kosmetik yang aman itu tentu kosmetik-kosmetik yang tidak mengandung bahan berbahaya yang memang dilarang ditambahkan di dalam kosmetik. Nah, tadi kan Mbak Rifa sudah bilang, kita mau cantik, putih, bersih. Ini saya mau menggaris bawah ini putihnya nih, putih. Nah, kenapa sih semua perempuan mau putih? Padahal kan Allah sudah memberikan kita kulit sesuai dengan yang ciptaannya, bahwa misalnya Mbak Rifa tidak terlalu putih kan, tapi sawo matang kan? tapi tetap cantik. Ya, jadi sawo matang inilah yang kita pelihara, yang tadi disampaikan Bu Ina. Kemudian kalau tadi yang aman, jadi tidak mengandung bahan berbahaya yang memutihkan. Karena sekarang ini kan banyak kosmetik-kosmetik yang diincar oleh para perempuan yang tadi glowing, putih instan. Putih instan. Itu dia. Iya, putih instan yang cuma putih di muka. Putih instan. Ya itu tadi karena dia mengandung bahan-bahan yang dilarang. Misalnya merkuri, ada asam retinoat, ada hidrokinon, dan mungkin juga Mbak Rifa biasa dengar suntik pemutih. Nah, iya. Nah, mungkin itu kan vitamin. Bahkan di klinik-klinik juga ada lah ya untuk suntik pemutih berarti itu. Kan itu bukan kosmetik sebenarnya, itu obat. Misalnya vitamin C yang disuntikkan. Jadi yang aman yang itu, yang tidak mengandung bahan berbahaya, dan tentunya sudah terdaftar di Badan POM. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama ya. Intinya adalah tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Makanya penting sekali ya untuk kita sebelum membeli satu produk kosmetik harus memperhatikan terlebih dahulu bahan-bahan yang dikandung apa saja. Gitu ya. Tapi kadang gini ya, sebagai masyarakat awam, bahan-bahan yang kadang tertera dalam satu produk itu adalah menggunakan bahasa ilmiah begitu ya. Yang tidak dimengerti. Ini apa sih gitu kan. Nah, itu yang kemudian bikin orang udahlah, mungkin karena nggak mau pusing sama apa sih artinya ini, karena udah ada rekomendasi dari orang lain, lebih percaya kayak dari rekomendasi orang lain daripada mencari tahu sendiri apa bahan-bahannya. Nah, misal salah satunya yang sering saya dengar tuh hidroquinon, yang kayak gitu-gitu, itu kan menggunakan bahasa ilmiah yang kita nggak tahu fungsinya apa, efeknya apa, kayak gitu kan. Mungkin boleh dijelaskan oleh Ibu Ina. Jadi mungkin memang bahasa-bahasa yang di label itu kadang-kadang memang asing untuk awam ya. Apalagi bahasa-bahasa kimia, nama-nama kimia begitu, asing untuk awam. Nah, jadi Badan POM itu membudayakan jadi untuk seluruh masyarakat supaya menjadi konsumen cerdas di sini. Dengan apa? Dengan selalu melakukan cek klik. Nah,
cek klik tuh apa saja? Cek klik. Ya, cek klik. K pertama tuh kemasan, cek kemasan. Kemudian kemasannya itu kita harus pastikan bahwa kemasannya tidak bocor, tidak rusak, ya. Kemudian tidak berlubang. Itu untuk semua produk ya Rifa, bukan hanya kosmetik, semua produk, mau pangan, mau obat tradisional, produk-produk yang kita konsumsi gitu. Kemudian L-nya cek label. Nah, ini tadi cek label itu yang biasanya kita lalai di situ, apalagi kalau tulisannya udah kecil-kecil gitu kan, udah males kan. Sudah kecil-kecil, susah dimengerti apa maksudnya ini cek label, tapi maksudnya cek label ini kita memastikan ya bahwa benar produk ini ada nomor izin edarnya, ada kadaluarsanya, ada apa namanya komposisi dan indikasinya, ya. Kemudian ada misalnya peringatannya. Seperti kosmetik kan sering ada peringatannya kan, jika terjadi merah-merah atau gatal berhenti, hentikan penggunaannya, misalnya seperti itu. Nah kemudian cek KLI ya, I-nya izin edar. Izin edar. Nah izin edar itu sangat kita tekankan di sini untuk memilih kosmetik yang mempunyai izin edar BPOM, ya, notifikasi. Jadi istilah kalau untuk kosmetik itu ternotifikasi, ada izin edarnya. Nah, kalau dia berizin edar ternotifikasi dari BPOM, itu BPOM bisa menjamin keamanan dari produk tersebut, karena BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap produk tersebut. Nah, dengan demikian konsumen sudah merasa aman dulu, kita tidak takut bahwa ada dimasukin bahan-bahan berbahaya tersebut. Nah, kemudian K yang terakhir adalah kadaluarsa. Kadaluarsanya. Ya, jadi kosmetik itu juga ada kadaluarsanya. Jangan mentang-mentang ini kosmetik lipstik lah. Itu semenjak pandemik ini saya jarang pakai lipstik. Karena kan ketutup masker. Jadi lebih irit. Jadi terus terang saja jarang. Nah itu kadang-kadang kita lalai ya, itu lipstik ternyata sudah expired atau berubah warna, berubah bentuknya atau teksturnya sudah berbeda. Nah seperti itu kita jangan sayang untuk membuang, meskipun ini mahal tapi ya daripada beresiko terhadap bener. Bibir kita monyong nanti. Ya benar-benar. Ini menarik sih ya. Ada cek klik ya. Klik itu singkatan dari kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsa. Nah, yang harus kita ketahui juga pastinya ketika ingin memiliki sebuah produk kosmetik itu tadi, kita kembali ke bahan-bahannya. Nanti boleh dijelaskan mungkin dari kosmetik yang aman seperti apa bahan-bahannya, kosmetik yang nggak aman atau ilegal yang berbahaya apa aja bahan-bahannya. Kita nanti boleh dijelaskan di sesi yang selanjutnya. Kita akan break dulu sejenak. Smart Listener, Anda punya kesempatan untuk memberikan pertanyaan ataupun komentar melalui WhatsApp di 0811461011 atau YouTube channel Smart FM Makassar. Lagi masih di obrolan sore kita bersama dengan BPOM Provinsi Sulawesi Selatan. Masih ada Ibu Adila dan juga Ibu Ina di sini ya. Menarik sekali obrolan kita sore hari ini tentang cantik dengan kosmetik aman bersama BPOM pastinya ya. Tadi udah dijelaskan kosmetik aman seperti apa gitu. Kemudian ada cara untuk kita bisa mengecek keamanan sebuah produk kosmetik dengan cek klik tadi ya. Nah, sekarang juga tentunya kita ingin tahu dong, sebenarnya bahan-bahan seperti apa yang kemudian dikandung dalam produk-produk kosmetik namun itu sangat berbahaya. Tidak banyak orang yang tahu tapi ternyata itu berbahaya untuk kesehatan. Mungkin Ibu Ina boleh dibantu jawab. Oke. Jadi kalau bahan-bahan berbahaya yang tidak boleh ada dalam kosmetik dan biasanya disalahgunakan di dalam kosmetik itu, yang kita waspada itu tentu saja nomor 1 merkuri. Nah merkuri ini waspada juga, kadang-kadang di label itu namanya bukan merkuri karena orang sudah tahu merkuri nggak boleh. Nah, nama lainnya kadang-kadang ada kalomel kah, yang seperti itu, merkuri raksa atau apa seperti itu. Ada nama-nama lainnya yang kita mesti waspadai. Nah merkuri, kemudian hidrokinon itu sebetulnya obat. Kalau merkuri kan memang sama sekali tidak boleh, dia kan logam berat ya. Kalau hidrokinon itu obat. Jadi
kan tadi sudah dijelaskan bahwa kosmetik itu bukan obat, tidak boleh dimasukin obat juga. Kalau dihidrokinon diresepkan oleh dokter, tentunya dengan perhitungan dengan sudah diperhitungkan berapa kadarnya, berapa konsentrasinya, dan pemakaiannya, aturan pakainya itu oke, karena obat ya, dia bukan kosmetik. Nah itu hidrokinon juga tidak boleh. Itu rata-rata mereka efeknya itu bisa, kalau merkuri langsung biasanya langsung merah-merah, bahkan sampai hitam permanen lagi, Rifa, nggak bisa lagi pulih lagi. Yang tadinya mulus cuman kepengen putih malah jadinya hitam. Makin buruk malah buruk ya. sekali ya. Padahal waktu dia kulitnya sawo matang udah cantik sekali sebetulnya ya. Nah kemudian juga yang paling kita takutkan bahwa logam berat itu terakumulasi dalam tubuh, kan dia karsinogenik, dan dia juga bisa mengganggu janin. Makanya biasanya kita sangat untuk ibu hamil itu sangat berhati-hati lah kalau menggunakan kosmetik, karena itu bisa terabsorpsi. Ya. Kemudian hidrokinon juga sama kurang lebih. Dia juga teratogenik juga, bisa cacat pada janin juga. Ya. Dan kemudian ada juga misalnya asam retinoat, itu juga obat yang kadang diresepkan oleh dokter. Oke, kalau diresepkan dokter, karena itu sama saja seperti ibaratnya membeli diresepkan puyer oleh dokter. Itu kan seperti itu ya, kita merasa aman karena sudah dihitung oleh dokter di situ, dan dia memang punya wewenang untuk itu. Kemudian ada juga pewarna ya. Jadi kadang di lipstick atau di blush on atau eyeshadow begitu, pewarna yang dilarang karena dia bukan pewarna untuk kosmetik. Dia bisa pewarna untuk tekstil, pewarna untuk kertas, atau pewarna untuk tinta, itu digunakan untuk kosmetik. Itu termasuk di situ merah K3, kemudian jingga K1, itu dilarang. Nah, di mana kita mau mewaspadai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya itu Badan POM selalu menerbitkan public warning. Public warning ada di situs websitenya Badan POM ya, www.pom.go.id. Di situ ada public warning untuk jenis-jenis kosmetik atau produk apapun yang ditarik izin edarnya. Nah, yang seperti itu kalau masyarakat mesti mewaspadai di situ, mencermati supaya jangan sampai kita membeli produk-produk yang sudah ditarik izin edarnya, cuman kadang-kadang masih luput, masih ada di dalam pasaran itu. Iya. Gitu. Oke, baik. Ini menarik sih. Ada upaya begitu ya yang dilakukan oleh BPOM sendiri melalui websitenya begitu, tapi secara spesifik mungkin Ibu Adila untuk memberikan awareness juga kepada khususnya nih yang sering banget jadi korban dan termakan iklan dari produk-produk kosmetik itu adalah kaum milenial. Begitu. Secara spesifik apa sebenarnya upaya dari BPOM sendiri untuk memberikan awareness, ini loh kosmetik yang aman, yang baik, yang tidak berbahaya gitu. Jadi memang Badan POM sejak berdirinya namanya Badan POM rutin melakukan pengawasan baik obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Tetapi ya namanya juga banyak permintaan seperti misalnya kosmetik, ya tentu tanda kutip ya produsennya juga akan membuat kosmetik yang berbahaya ini. Nah, apa upaya Badan POM? Sudah berapa kali dalam masa pandemi ini Badan POM mengajak anak-anak milenial untuk webinar gitu. Ya, webinar tentang talk show tentang kosmetik yang aman untuk anak-anak milenial. Artinya memperkenalkan kosmetik, karena kosmetik itu sebenarnya mulai kita masih bayi sampai kita nanti meninggalkan menggunakan kosmetik. Ya, benar. Salah juga kalau saya nggak mau pakai kosmetik deh, alami muka saya. Nggak seperti itu, karena memang muka kita ini harus dirawat, tadi yang sudah disampaikan. Jadi Badan POM sudah memperkenalkan, mengajak anak-anak milenial, kemudian menggandeng Putri Indonesia untuk jadi Putri Indonesia juga ya, Yayasan Putri Indonesia, kemudian artis-artis untuk melakukan webinar tentang kosmetik ini. Dan itu memang banyak yang ikut webinar anak-anak milenial karena berbicara tentang kosmetik. Nah, ini kosmetik sebenarnya tadi sudah dijelaskan Bu Ina.
kosmetik-kosmetik yang berbahaya itu yang mengandung tadi bahan-bahan yang tidak boleh ditambahkan. Nah, kalau kita memilih kosmetik, tentu kita memilih kosmetik yang sudah ternotifikasi oleh Badan POM. Artinya kalau dia sudah ternotifikasi, berarti kosmetik itu sudah aman karena melalui penilaian dan penilaian dari daftar isian produknya. Seperti itu. Kemudian Badan POM di seluruh wilayah Indonesia itu melakukan pengawasan dengan cara melakukan sampling. Kemudian kita uji. Meskipun sebenarnya ada banyak kosmetik yang sudah diberikan notifikasi oleh Badan POM setelah di peredarannya pabriknya ini, produsennya ini nakal. Kalau kosmetik yang tidak ditambahkan bahan-bahan berbahaya itu kan pasti tidak akan secepat seinstan yang ditambahkan bahan berbahaya. Nah, itulah masyarakat selalu dicerdaskan, diedukasi supaya kosmetik itu sebenarnya itu tadi definisinya bahwa memelihara, bukan merubah menjadi ini ya. Kalaupun memang kalau sudah rusak ya berarti harus memang perawatan dengan dokter kecantikan. Beda lagi kalau misalnya sakit begitu ya. Sakit, misalnya jerawat itu butuh obat. Iya, butuh obat. Tapi tadi untuk mencegah jerawatnya tadi membersihkan, ya kan? Kalau untuk mencegah jerawatnya kita harus membersihkan. Nah, itu kosmetik, perawatan. Tapi seperti yang Ibu Ina katakan, obat itu tidak boleh dimasukkan dalam produk kosmetik. Tapi dalam faktanya yang sekarang terjadi ya banyak banget ternyata produk-produk skincare lah katakan seperti itu yang kemudian ternyata mengandung obat di dalamnya. Yang memberikan agar menghilangkan jerawat dan lain sebagainya seperti itu. Ini yang kemudian belum diketahui oleh masyarakat. Apalagi yang diedarkan itu secara daring. Itu yang paling cepat kayaknya. Itulah makanya Badan POM terus-menerus melakukan mengedukasi. Mari kita menjadi konsumen yang cerdas. Artinya konsumen yang cerdas tahu bahwa ini kosmetik berbahaya. Memang secara instan, tapi itu berarti kita sudah memasukkan bahan-bahan karsinogen ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi itu kita selalu mengajak masyarakat konsumen untuk menjadi konsumen yang cerdas. Baik. Tapi di Sulawesi Selatan sendiri saya penasaran ya. BPOM sendiri di tahun 2020 ini ada berapa mungkin kosmetik berbahaya yang kemudian udah ditarik dan ditemukan di pasaran begitu? Kalau secara nasional ya, kalau di Sulawesi Selatan itu mungkin datanya kita biasanya di akhir tahun baru muncul semuanya. Tapi kalau secara nasional itu kita sampai terakhir itu ada sekitar berapa itu? Senilai 32 miliar rupiah itu yang diamankan oleh Badan POM ya pada pertengahan tahun itu. Dan itu juga biasanya mengandung merkuri dan hidrokinon kebanyakan. Selain itu juga ada juga yang ini jadi kosmetik yang kita kan bekerja sama secara internasional dengan negara lain. Jadi dari negara lain yang melaporkan bahwa kosmetik ini mengandung bahan berbahaya. Istilahnya adalah post marketing alert system ya. Itu dilaporkan oleh negara-negara lain. Jadi seperti Malaysia, jaringan-jaringan kita kan di situ. Malaysia, Pakistan, kemudian Thailand ya. Terus Cina, banyak itu di situ. Banyak kosmetik yang mereka juga laporkan bahwa mengandung bahan berbahaya dan supaya kita mewaspadai kalau masuk ke negara kita. Ya, itu ada sekitar 78 item loh, bukan jumlahnya ya. Bukan jumlahnya, 78 jenisnya itu ada 78 item yang diamankan untuk itu. Jadi itu pun kita biasanya di public warningnya langsung kita update lagi supaya apa? Supaya masyarakat jangan sampai terlena membeli kosmetik tersebut. Makanya masyarakat tolong juga rajin-rajin untuk membuka public warningnya. Baik. Gitu. Habis ini saya juga akan ngecek langsung nih public warningnya dari BPOM ya. Dan satu lagi, untuk izin edar kita juga takut juga kalau ada yang menggunakan izin edar yang abal-abal begitu ya Rifa. Nah itu seakan-akan ada izin edarnya, tapi sebetulnya dia asal comot nomor angka. Apa sih susahnya? Benar. Nah, bagaimana kita bisa mengecek bahwa produk tersebut izin edarnya benar ya, yang memang legal gitu ya? Itu
kita Badan POM itu sudah membuat aplikasi Cek BPOM yang bisa di-download secara gratis ya, free di Play Store gitu. Cek BPOM yang warnanya agak toska begitu modelnya, lambangnya BPOM itu ya. Nah, Cek BPOM di situ nanti kalau sudah terdownload, nah tinggal dimasukkan angkanya saja yang ada di tertera di izin edarnya itu. Dimasukkan, kemudian kita cek produk di situ. Kalau memang izin edarnya itu benar resmi, nanti akan muncul hasil pencarian sesuai dengan produk yang kita pakai. Ya, dan di situ kita tahu ini izin edarnya benar atau palsu. Iya, betul. Oke, karena sekarang kan masyarakat asal udah pintar kan ya, juga justru dan itu. melihat asal ada label BPOM-nya BPOM udah udah. percaya. Nah. Karena orang juga kayaknya akan tidak mau membeli ketika tidak ada izin edar dari BPOM. Betul. Cuman banyak juga nih yang kemudian bandel asal comot aja nomor-nomor. Jadi dengan aplikasi cek BPOM. BPOM. Nah, Wah. itu bukan cuma kosmetik, Rifa, dia bisa untuk mengecek obat, Semua. obat tradisional, pangan, itu semuanya satu aplikasi untuk Oke. semua. BPOM dalam genggaman. Wait, Nah. BPOM dalam genggaman dan dipastikan kita aman dari bahan berbahaya. Tapi Mbak, ini untuk kosmetik nanti jangan sampai masyarakat cari tuh BPOM, mana BPOM-nya nih, padahal yang ada itu NA, NA ya. notifikasi ASEAN. Jadi Atau kodenya di NB. produk itu NA ya. Iya, kalau Iya. kosmetik. Oke, Kosmetik. baik. Nah, ini udah banyak pertanyaan sebenarnya yang masuk di WhatsApp kita dan juga ada di YouTube. Nanti kita akan bacakan satu-satu di sesi yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, Smart Listener. Pembangunan Maros yang sejahtera, religius, dan berdaya saing. Hati kita keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pemilih cerdas. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Maros sisa menghitung hari. Tepatnya pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Jangan lupa datang ke TPS tak masing-masing. Berangkat dari rumah dengan kaki kanan tak. Buka surat suara tak dengan tangan kanan. Fokus ke sisi kanan surat suara tak. Stand in your right side. Pilih pemimpin yang jujur, merakyat, dan berpengalaman. Andi Harmil Matotorang dan Andi Ilham Najamuddin. Nomor 3, nomor 3, nomor 3. Janggokah dan Kacamata ya untuk Maros unggul. Jangki Magernah, apalagi golput. Maros unggul, yakin kita menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We take the time to listen to you. Smart FM. Masih kita ikuti Live Talk Show bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Kembali lagi masih bersama Rifa dan juga dua orang narasumber dalam obrolan kita bersama dengan BPOM gitu ya. Cantik dengan kosmetik aman bersama BPOM. Nah, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp terlebih dahulu ya. Dari yang pertama, ternyata bukan hanya cewek yang gabung sore hari ini, banyak cowok juga yang penasaran. Setelah tadi penjelasan di awal, ternyata si pria ini juga menggunakan kosmetik ya. Iya, nggak usah malu kalau Nggak usah menggunakan malu. kosmetik. Sebenarnya Benar. sudah banyak ya pria yang menggunakan hand body. Mm-mm. Tapi itu di muka wanita itu seperti perempuan. Padahal emang betul itu. Itu adalah artinya bagian dari perawatan. kan? Kosmopolitan. Oke, dari Muhammad Kifli. Terima kasih loh Bu penjelasannya. Saya baru paham bahwa kosmetik selama ini tidak hanya bedak dan lipstick. Lipstick. Ini salah ucap. Bedak, lipstick dan juga krim. Ternyata sabun atau pasta gigi yang dipakai itu juga merupakan kosmetik. Terus Bu, bagaimana membedakan bahwa kosmetik yang dipakai itu bebas dari bahan-bahan berbahaya? Siapa yang mau jawab? Silakan. Tadi kami juga sudah paparkan ya, kalau kosmetika yang aman itu tentunya yang ternotifikasi BPOM. Dan
Untuk mengecek izin edarnya pun tadi sudah dijelaskan tadi Rifa ya, kita silahkan untuk mendownload aplikasi cek BPOM, kemudian nanti dicek izin edarnya di situ sepanjang dia sudah terdaftar secara resmi di situs BPOM begitu, artinya BPOM menjamin keamanan dari produk tersebut karena kita selalu mengawasi rutin. Oke, ya sudah terjawab ya Muhammad Kifli. Terus kemudian Ali di veteran, ini hampir sama juga sih sebenarnya, masih menanyakan soal bahan dan kandungan ya. Pertanyaannya, bagaimana kami masyarakat awam membedakan cap BPOM di sebuah produk itu asli atau palsu? Nah, kalau untuk brand terkenal mungkin tidak perlu diragukan. Bagaimana dengan kosmetik yang lagi tren sekarang dan hampir semua orang membuat produk itu, gitu. Ya. Tadi udah disinggung juga sih, boleh diulang lagi. Ya, sebenarnya kalau yang mana yang asli sudah tadi dijelaskan bahwa yang ternotifikasi yang ada NA-nya atau NB-nya, NC, ND dan NE. Nah, itu yang membedakan bahwa ini kosmetik yang aman. Nah, meskipun sebenarnya sudah ada nomor notifikasinya, itu tadi kadang kan dipalsukan ya. Banyak sudah yang seperti itu. Setelah dilakukan pengawasan oleh Badan POM ternyata ini dipalsukan, itu akan diamankan oleh Badan POM. Jadi memang kosmetik yang yang mengandung bahan berbahaya itu sepertinya penjualannya itu bukan di swalayan-swalayan, karena kalau di toko-toko kosmetik swalayan itu rutin Badan POM melakukan pengawasan. Pasti udah jelas akan kedapatan. Tidak, iya kedapatan. Jadi yang biasanya yang menggunakan bahan berbahaya itu yang secara online, secara face to face seperti itu. Jadi sekali lagi kalau misalnya untuk kosmetik lihat dulu notifikasinya. Kalaupun ada notifikasi kita kan harus menjadi cerdas. Ya, benar. Apa memang betul ini notifikasinya ya, karena ya itu tadi Badan POM sudah mengeluarkan aplikasi. Jadi sebenarnya tidak susah-susah amat sih kalau kita mau mengecek yang mana yang aman atau yang tidak aman seperti itu tadi. Jadi belilah kosmetik yang memang sudah dan dijual secara terang-terangan, karena yang membuat itu juga banyak dan banyak juga yang kedapatan dan akan didapat. Dan karena pasti akan kedapatan. Iya, karena pengawasan Badan POM itu melalui cyber, ya melalui ada intelijennya. Jadi memang dalam pengawasan Badan POM itu yang paling banyak kosmetik yang ditemukan. Iya. Kosmetik yang paling banyak ditemukan. Apakah ini juga salah satu bagian, tadi sudah sempat disinggung juga, ada tim cybernya dari Cyber Patrol. Itukah juga salah Patroli satu cyber. upaya untuk mencegah dan juga menangkap penjual-penjual yang nakal di media, gitu, di daring gitu ya, media daring. Betul. Jadi nanti kalau kedapatan bahwa dari patroli cyber itu ya, kedapatan bahwa dia ada menjual secara online dan maksudnya kosmetik yang berbahaya tersebut, pasti kita akan kita bekerja sama dengan Kemenkominfo di sini. Jadi situs tersebut akan di take down. Direkomendasikan untuk di take down gitu. Jadi sudah banyak yang di take down karena kedapatan menjual kosmetik yang berbahaya gitu. Dan banyak juga masyarakat sudah sadar membantu Badan POM untuk melakukan pengawasan dengan melakukan pengaduan. Jadi misalnya di daerah ini banyak beredar kosmetik-kosmetik tanpa izin edar. Jadi Badan POM dalam hal ini Balai Besar POM di provinsi itu langsung langsung melakukan pengawasan, langsung melakukan penyelidikan. Ya, jadi yang penting memang data yang diberikan itu jelas, ya harus jelas tempatnya dan valid. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang banyak beredar atau penjual krim di Indonesia, krim yang dijual dengan iming-iming kulit putih dan cepat dalam beberapa hari saja, hasilnya kulit pucat. Apakah krim seperti itu memiliki zat bahan berbahaya di dalamnya? Seperti apa? Sudah pasti kayaknya ya. Begini, kalau dia krimnya itu ya, jadi ada dua macam bahan krim ya. Ada yang terabsorpsi ke dalam kulit, kemudian ada yang bahannya tuh memang menempelnya di kulit itu kentara, masih kentara. Mungkin itu yang memberikan efek pucat, ya, memberikan efek pucat putih begitu. Nah,
apa namanya? Kalau untuk ibu hamil itu malah disarankan yang seperti itu karena tidak terabsorpsi, ya kan? Karena tidak terabsorpsi. Nah, kemudian ini tadi kembali lagi tadi, apakah dia mengandung bahan berbahaya atau tidak? Kalau krim tersebut, karena saya pernah mendapati seperti itu, krim tersebut memberikan efek pucat memang di kulit begitu. Nah, itu padahal dia terdaftar, kemudian saya pelajari, oh iya berarti bahannya memang dia tidak langsung terabsorpsi sehingga dia kentara menempelnya di kulit itu, memberikan efek seperti pucat. Nah, kalau dia terdaftar tadi ternotifikasi di Badan POM, artinya dia aman. Jadi memang ada bahan yang nature-nya seperti itu. Ya, sifatnya seperti itu dari bahannya. Dan gitu. itu tidak berbahaya jika memang sudah ternotifikasi gitu ya. Tapi gini, kadang-kadang masyarakat tuh suka kreatif dan punya cara tersendiri gitu ya untuk ngecek ini berbahaya nih bahannya kira-kira nih ya, dengan misalnya aja mau mengecek apakah sebuah krim itu mengandung merkuri atau tidak, digosok-gosokin di emas. Oh iya, pernah itu waktu itu viral, saya juga dapat begituan itu. Itu Jadi emang benar seperti itu krimnya cara pengecekannya. krimnya dioles di kulit, kemudian digosok pakai cincin kah atau pokoknya perhiasan emas begitu. Terus kalau dia hitam maka akan dia berarti mengandung merkuri begitu ya. Aduh, jangan percaya deh. Begini. Ini mitos atau fakta? Berarti Hoax. Berarti hoax, bukan mitos. Beneran hoax. Jadi begini, tidak segampang itu kita mengecek merkuri, kandungan merkuri dalam kosmetik itu dengan menggunakan perhiasan seperti itu, tidak segampang itu. Karena kita di laboratorium kan, kami ada laboratorium di kantor ya, di setiap balai besar POM, balai POM itu selalu ada laboratorium kosmetik di situ. Untuk mengecek merkuri kita menggunakan AAS. Jadi atomic absorption spectrometer ya, spektrometer serapan atom. Dia alatnya aja segede ruangan ini deh. Kemudian untuk mengujinya itu dia harus mengalami proses destruksi. Jadi dirusak, dibakar dengan suhu yang sangat prosesnya tinggi. Lama begitu untuk bisa mengecek atomnya merkuri itu. Ceritanya begitu. Jadi tidak benar dengan menggunakan cincin bisa hitam begitu, berarti ada merkurinya begitu. Jangan-jangan hitamnya ini karena ada bahan lain, malah bukan merkuri gitu ya. Jadi yang gampangnya aja cek aja langsung ke aplikasi Cek Bepom gitu ya, biar ketahuan apakah ini produknya aman atau enggak. Karena kalau udah aman udah pasti nggak ada merkurinya, gitu ya. Baik, kita masih ada pertanyaan lain, tapi kita akan jeda dulu sesaat. Nanti kita akan kembali di sesi yang terakhir. Saya lanjut bacakan pertanyaan dari smart listener yang masuk melalui WhatsApp. Ada Mila di Syekh Yusuf. Sore Bu, ada beberapa produk serum yang ditawarkan oleh produsen Bu. Apakah penggunaan serum dalam waktu lama itu aman untuk kulit kita? Terus bagaimana mengetahui serum yang aman untuk kulit kita? Silahkan. Saya juga pakai serum ini. Saya juga pakai serum ya. Biasa. Apalagi kalau usia sudah begini ya. Iya. Serum anti aging, anti keriput. Tapi apakah itu aman atau gimana? Jadi kalau dia sepanjang dia sudah terdaftar, ternotifikasi BPOM ya secara resmi, itu artinya aman. Dan kita gunakan juga sesuai dengan indikasinya. Misalnya digunakannya hanya cukup kan serum kan sedikit saja ya penggunaannya ya. Nah, itu atau satu kali saja penggunaannya, setetes misalnya aja mungkin udah susu bisa itu satu misalnya. wajah. Sudah satu wajah gitu. Jadi jangan pengen cepet awet mudanya jadi 5 tahun atau 10 tahun lebih muda begitu, pakainya jadi di double ya dosisnya. Pokoknya pemakaiannya sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan aturan pakai. Sesuai aturan pakainya. Kemudian krimnya juga serumnya tadi juga tadi klik tadi ya, kemasannya bagus, kemasannya tidak rusak, kemudian tidak kadaluarsa. Nah, labelnya ya kan? Labelnya Sudah jelas kita mencermati label tadi untuk aturan pakai itu. Nah, itu aman ya. Jadi selama itu terdaftar lagi-lagi ya. Kembali lagi ke situ.
Dan yang pasti untuk penggunaannya apakah aman untuk jangka panjang, silakan gunakan sesuai dengan aturannya. Betul. Dan memang cocok dengan kulit Iya, kita. Betul. Yang cocok sama Yang Rifa cocok. belum tentu cocok sama saya. Iya. Benar, ya benar, kan? benar. Nah, ini juga kan banyak ya di Makassar aja, katakanlah banyak kemudian klinik-klinik kecantikan yang juga menawarkan serum-serum seperti itu ya, serum untuk kulit, untuk wajah. Nah, apakah di BPOM sendiri pernah mendapati bahwa skincare atau produk kosmetik dari klinik kecantikan itu tidak aman? Atau apakah memang udah dijamin nih karena mungkin kliniknya berizin jadi produknya aman? Atau seperti apa? Ya, jadi gini, Badan POM melakukan pengawasan di semua lini, ya, termasuk dengan klinik kecantikan. Klinik-klinik kecantikan itu sudah sering kita undang untuk diberikan pencerahan tentang kosmetik. Jadi Badan POM juga melakukan pengawasan di klinik-klinik kecantikan. Nah, kalau ditemukan misalnya produk tanpa izin edar digunakan di situ, tentu ada pengawasan juga dari Badan POM. Artinya tidak serta-merta kita melakukan artinya ada pembinaan di situ, ada pembinaan disampaikan kepada pemiliknya, diundang ke kantor untuk disampaikan bahwa produk ini harus terdaftar, harus ini. Dan mereka juga sudah paham. Dan mereka sekarang ini kan banyak klinik-klinik kecantikan yang memang ada dokter kecantikannya di situ. Jadi saya kira mereka juga sudah tahu batasan-batasan kosmetik seperti apa. Jadi kalau misalnya itu kita treatmentnya di salon kecantikan, silahkan saja. Yang penting bahwa produk yang digunakan di situ, yang dijual di situ adalah sudah terdaftar, sudah ternotifikasi. Kalau misalnya ada kan treatmentnya pada saat di situ kita di treatment, tetapi setelah itu kita tidak membawa produk pulang, itu sah-sah saja. Tetapi pada saat kita membawa pulang suatu produk dan produk itu tidak terdaftar, nah itulah yang dimaksudkan bahwa harus terdaftar, ternotifikasi di Badan POM. Jadi produk apapun yang ada di salon kecantikan itu harus terdaftar di Badan POM. Walaupun si klinik kecantikan ini sendiri sudah berizin atau sudah terdaftar, tetap kita bisa mengecek keamanan dari produknya ya. Bisa, iya. Sekali lagi itu tadi ada aplikasinya Cek BPOM ya. Terus ini juga soal ketidakcocokan produk dengan kulit. Ada pertanyaan terakhir yang masuk di sore hari ini. Selamat sore. Ada beberapa produk yang saya pakai, tapi biasa selama memakai produk tersebut timbul bintik-bintik merah di seluruh tubuh. Nah, apakah ini karena produknya memang tidak cocok dengan saya atau karena bahannya? Ya. Jadi memang itu tadi Rifa. Jadi produk yang cocok untuk saya belum tentu cocok untuk Rifa, belum tentu cocok untuk Ibu Adila. Karena kita masing-masing kulit kita kan individual sekali ya. Jenisnya beda-beda. Ada yang kering. Makanya kalau di kosmetik kita cermati itu biasanya dia ada di situ, lakukan dulu patch tes dulu. Kita akan aplikasikan sedikit di belakang telinga. Sedikit saja untuk melihat bagaimana efeknya. Kalau dia kemerahan, kan kulit sini kan tipis ya. Nah, kalau dia kemerahan, ya jangan digunakan lagi. Artinya kita tidak cocok. Dan tadi itu kosmetiknya mesti yang sudah berizin edar, ternotifikasi ya. Jadi kita sudah yakin aman dulu, cuman kita tidak yakin cocok atau tidak sama kita, kulit kita. Nah itu tadi. Kalau tadi itu siapa tadi yang tanya bahwa kulitnya jadi bintik-bintik merah tadi ya, bintik-bintik merah, mungkin juga karena dia alergi terhadap salah satu bahan yang terkandung di dalam krim tersebut. Meskipun itu sudah ternotifikasi. Karena kan bisa saja ya, sama seperti halnya dengan ada orang yang alergi terhadap udang misalnya, ada juga yang alerginya kacang misalnya seperti itu. Nah kulit juga kadang-kadang kita alergi terhadap satu jenis bahan yang kita tidak tahu apa itu. Nah itulah gunanya kita melakukan tes dulu, apakah kulit kita menerima cocok atau tidak dengan bahan tersebut, dengan cara dioleskan di kulit bagian belakang telinga. Iya, tipis-tipis itu biasanya tipis saja dulu. Oke, itu salah satu cara untuk mengecek apakah produk
kosmetik tersebut cocok untuk kita dan pastinya aman ya. Pastinya betul. terdaftar, Pastinya ternotifikasi. Nomor satu itu dulu. Ternotifikasi dulu. Ternotifikasi. Oke, Iya. baik. Nah, seru sekali perbincangan kita sore hari ini. Tapi sebagai closing statement boleh singkat karena kita ternyata waktunya udah selesai, udah habis, udah 1 jam ternyata ya kita. Ya, terasa ya. Dan banyak pengetahuan yang didapatkan sore hari ini. Semoga smart listener juga tercerahkan ya. Boleh apa yang pengen disampaikan terakhir untuk smart listener, Bu Ina? Singkat. Oke, kalau saya ini mungkin yang penting ya untuk semua smart listeners, akhiri obsesi untuk putih dalam sekejap. Dan kita harus bangga dengan warna kulit apapun yang diberikan oleh Tuhan. Itu aja ya. Oke, karena obsesi berlebihan itu akan membuat kita gelap mata ya nggak sih? Betul. Padahal sudah manis, sudah cantik Nggak lagi. cantik, iya. Oke, Ibu Adila. Saya mau mengulang lagi kembali tentang cek klik. Jadi jadilah konsumen yang cerdas dengan selalu melakukan cek klik pada saat kita mau berbelanja atau mau menggunakan suatu produk. Karena dengan melakukan cek klik dan cek BPOM tadi, saya kira semua akan aman. Oke, baik. Jadi cek klik itu adalah singkatan, klik itu singkatan dari kemasan, cek kemasannya, cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek kadaluarsa. dan cek kadaluarsanya bisa Cakep. di aplikasi Cek BPOM. Cek BPOM. Iya, Itu lebih mudahnya betul. ya. Oke, sip. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Adila dan juga Ibu Ina Sama-sama. waktunya sore hari Pak. ini, dan semoga obrolan kita bermanfaat ya. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk Anda smart listener yang sudah mendengarkan obrolan kita sore hari ini.